masuk menjadi penganut agamanya. Ya 3 bulan berjalan. Terus kemudian yang mau ngelantik apa namanya? Ya anggaplah mau mengesahkan Wayan untuk didatangkan tuh menjadi pemeluk agamanya. Iya, mau didatangkan orang-orang yang itulah gitu ya, punya wewenang untuk itu kan. Udah saya oke, ya siap. Suruh duduk saya. Katanya kalau mau ini ikuti kata bapak ini katanya kan. Doa-doanya, Kata-katanya ikuti gitu ya. ikuti kata-katanya. Ya sudah, saya siap. Minta izin keluar dari agama Hindu gitu ya. Mau bakti, minta izin keluar. Izin keluar gitu loh. Mau masuk agama baru. Tapi Soalnya kalau kamu udah mengucapkan itu kamu sah ya. Hah? Kalau kamu udah mengucapkan Ya, itu sah. kamu sah. Sah. Tapi mohon maaf Pak gitu. Iya. Karena aku sebelumnya pelunas ada namanya. Iya. Kok Tuhan belum kasih cara sih? Sampai hari itu juga. Iya, kok belum kasih. Ya ini titik terakhirnya Tuhan. Nah, ya kirim Tuhan. Kabret, aku langsung. Om Swastiastu. Ya, swastiastu. Sementara di channel kali ini saya berbincang-bincang dengan Pak Wayan Hendra Setiawan yang pernah memiliki pengalaman sebelumnya. Beliau hampir saja meninggalkan Hindu dan mengucapkan beberapa kalimat yang akan menjadikannya seseorang yang memeluk agama baru. Seperti apa ceritanya? Kita akan berbicara langsung dengan beliau. Nah, Pak Wayan, jadi bisa diceritakan bagaimana pada awalnya Pak Wayan bisa berangkat ke Jakarta? Bagaimana ceritanya Pak Wayan ini pernah hampir untuk menjadi saat itu? Mungkin Pak Wayan bisa bercerita dan kenapa tidak jadi begitu Pak Wayan? Silahkan. Iya, memang itu benar, cerita itu betul ya. Ya, karena tidak jadi mungkin ini semua pada rencana Tuhan. Karena saya dulu tuh pernah di daerah itu kan gitu kan. Selalu Di mana Pak Wayan itu, di mana posisinya? di Jakarta itu di Lenteng Agung Rawakopi namanya itu. Terus gimana? Ya begitu sudah sampai saya di lokasi ya. Bekerja saya. Jadi teman-teman baru saya kan otomatis dapat lah saya kan mendapati. Langsung dapat teman-teman baru teman-teman baru gitu lah ya. Nah, ternyata tidak semua teman itu mohon maaf ya, bagus kan gitu kan. Dapat sih saya pekerjaan dapat ya. Nah, begitu saya masuk di lokasi itu kan gitu kan waktu itu ya. Kenal satu teman kan gitu kan. Nah, ternyata diri saya tanpa sadari, saya didesain keadaan biar bagaimana saya tuh tertekan dengan keterpurukan lah ya. Jadi dimulai dengan keadaan Pak Wayan yang kosong gitu. Iya, bagaimana caranya biar pikiran kita kosong mudah untuk didoktrin ya. Ternyata ya, contohnya gini ya. Kalau kita banyak duit, mungkin satu orang pun tidak bisa mempengaruhi kan, susah kan gitu. Kalau kita kondisi tergencet, nyari makan susah, itu mohon maaf ya. Disuruh apa aja mau gitu lah ya, disuruh apa aja mana, desain seperti itu diri kita pastinya kan gitu kan. Nah ternyata mohon maaf beginilah ketika kita mau keluar ke daerah orang kan gitu kan. Satu rumusnya, mental kita dulu ya, keberanian diri kita. Satu hal lagi, keyakinan kita ya, jangan mudah keyakinan jangan mudah untuk digonta-ganti deh gitu loh. Bagaimana cara mereka di awal itu berusaha untuk meyakinkan Pak Wayan? Coba diceritakan. Iya, itu udah saya dapat itu. Jadi dia lebih menakut-nakuti diri kita gitu, nakut-nakutin gitu. Salah satu cara menakutin itu katanya Hindu itu sadis. Hindu itu sadis katanya kan. Nah, sadisnya di mana? Saya tanya loh. Mati katanya, dibakar. Mati dibakar kata dia. Panas ya? Berarti ya? Sadis itu namanya, panas kan gitu kan. Nah, lalu kalau dia sembahyang pakai harum-haruman, dupa contohnya kan dia bilang. Itu ngundang godam katanya. Undang-undang ini dah kita. Makhluk lain ya? Makhluk lain katanya dia. Padahal, nah terus oke lah. Setelah saya habis cerita dengan dia kan, kita hampir terpengaruh saya jujur. Oh iya? Gila. Iya, karena dia betul pintar ya, lihai dia. Iya lihai. Kita orang baik kan takut dengan menyeramkan kan. Terus? Kata dia dibakar dulu katanya dia kan. Dibakar dulu kata dia. Setelah aku mau tidur kan, bakti dulu saya kan. Bakti tidur saya. Titik kesadaran manusia itu titik ada
jam 12 malam ternyata. Jam 12 malam itu saya berpikir, oh contohnya gini ya, orang sudah mati, apakah dia merasakan? Kan enggak juga kan. Itu logika kamu logika saya sendiri nih ya, mau dicacah, mau gimanain. Mau dicacah, mau digimanain, ya udah enggak, yang udah mati. Pak Wayan gimana pada saat itu? Susah cari kerja? Jujur susah sekali, bahkan duit saya nggak megang tuh udah gimana ya? Akhirnya Pak Wayan down gitu ya? Ya down nih, nggaknya down. Susah cari makan. Ya kalau bisa didesain seperti down lah ya, kayak gitu kan. Ya saya tujuan Jakarta ya dapat sih ujung-ujungnya ya. Memang saya tujuan cari rezeki kan gitu, nggak harus bekerja loh saya. Kepepet saya dengan kondisi yang benar-benar nggak ada duit, ya, kelaparan lah boleh dikatakan ya. Ditawari kerjaan saya mau sama teman yang baru kenal di sana. Dia mau menawarkan pekerjaan ketika saya ada peluang diri saya untuk dijadikan ya. Oh dia ada misi begitu. Ada misi keren deh gitu deh ya. Nah gimana itu awal mulanya Pak Wayan? Dia menawarkan dulu pekerjaan, dia baik dulu sama Pak Wayan ya? Ya pastinya baik dulu dan selalu tanpa henti-hentinya hari-harinya kan promosi kan gitu kan. Dipromosikan tuh lah pilihan dirinya tuh yang terbaik katanya. Ketika kamu ikut pilihanku kata dia, dengan mudah kamu jadi orang kaya katanya. Kamu berusaha di doktrin ya? Di ansur dulu kita, haningin surga gak dulu kita dengarkan gitu. Nah jadi saya juga jujur ya wajar Pak gitu dia ketika tidak bermental banyak pindahan gitu kan. Banyak itu wajar karena seperti banyak orang ini lompat pagar gitu ya. Lompat pagar. Nah gimana ceritanya tuh Pak Wayan ini kepepet kan, nggak punya uang. Pak Wayan dirayu doktrin terus ya? Didoktrin, pokoknya intinya dipromosikan deh. Nah apa yang mereka lakukan dengan mendoktrin seperti apa contohnya? Ya contohnya gini waktu dia. Terpancing nggak Pak? Kamu terpancing nggak ya? Jujur, saya kondisi nggak ada yang terpancing juga, tapi mohon maaf ya. Nggak terpancing sebenarnya ya? Hah? Nggak terpancing? Minat lah guys, jadi orang kaya lu. Tapi mohon maaf ya, ketika dia berbicara nih di sini, tidak lupanya sasmedi dulu, minta petunjuk kan gitu kan? Minta petunjuk mau pindah. Nanti dulu ya guys. Nah, jadi sama mohon apa? Menunjuk namanya agar diizinkan pindah. Enggak, kok kenapa sih aku seperti ini kan saya bilang kan, kenapa saya menemukan jalan ini gitu. Terus tolong pilihan yang benar yang mana sih kan gitu kan. Jadi kamu ragu berarti ya? Ragu berarti sempat. Jujur aku ragu ragu kan gitu kan. Ragu dengan keyakinanmu? Ragu dengan agamamu sebelumnya? Ya jujur agak sedikit ragu juga kan gitu. Padahal itu karena sengsara ya? Ragunya karena aku diberikan pilihan. Ketika kamu masuk ini katanya gini gitu loh. Nah kok punya saya enggak sih kan gitu kan. Kok punya saya enggak sih. Nah ternyata Sahana Linsa dari rumah saya di tempat tidur saya kan. Selalu saya berpikir dulu. Saya pikir baru saya dapatkan rumusnya Pak gitu. Nah jadi teman-teman yang baru saya dapatkan jujur ya, sangat beda. Beda dengan apa Pak? Dengan kejadian di rumah saya, tetangga saya juga beda agama dengan saya, tapi tidak sekeras yang saya dapatkan ini. Gila, ekstrim sekali dia. Gimana itu ceritanya Pak Wayan? Kok Pak Wayan katakan beda? Hanya gini ya, kalau di rumah saya, tetangga di rumah nggak pernah merekrut gitu, mempengaruhi untuk mualaf untuk gini, enggak gitu ya. Nah, artinya yang di rumah itu tidak begini, tidak ada yang ekstrim gitu ya? Iya, luar biasa, tidak ada se ekstrim itu dan tidak fanatik ya. Toleransi yang tinggi. Bagus padahal ya? Bagus, senang saya. Mungkin Pak Wayan ketemu dengan kelompok aliran garis keras mungkin ya? Iya mungkin itu ya? Iya. Dan selanjutnya gimana itu Pak Wayan? Ya selanjutnya, ingat ya, ketika ada masalah jangan lupakan ide Tuhan lah ya. Tak penunjuk biar gak damai lah. Ya, damai hasilnya juga bagus kan. Akhirnya gimana itu? Akhirnya datang lagi ya. Ya udah, anggapan saya diri saya buronan deh, salah kan. Oh dia datang nemuin kamu? Ya saya jadikan mempertanyakan gimana jadi nggak gitu? Jadi nggak kata dia kan. Dia apa namanya kalau mau dilantik tuh
kamu mau disahkan untuk Sahkan ya. memeluk agamanya gitu ya. Sahkan. Nah, terus kan oke lah. Saya bilang kata oke ya. Iya Pak, saya bilang. Ketika dia bilang ini juga saya bagusin, betul Pak. Saya juga seumur ini Pak baru lihat agama ini bagus kan gitu kan. Oke, saya bagus ini saya dukung ya. Supaya kamu aman. Aman saya gitu. Ketika saya berontak nggak jelas otomatis saya bahaya ya. Bahaya saya. Ternyata sesuai nggak dengan perilaku yang saya mendukung terlebih dahulu. Enak nggak saya? Ngapa nggak enak? Enak dia gimana setelah Telepon kamu mendukung gimana? Wayan, udah makan? Belum Pak, udah datang. Aduh, aku lucu ya. Makanan datang. Wah enak. Kali di jatah deh. Lagi di telepon. Wayan, rokok masih? Habis. Datang. Ini awin. Kamu ini kurang ajar juga memanfaatkan. Tapi enggak ya, kamu cari selamat juga ya. Iya, cari selamat. Ya kalau kita punya motor kan isi bensin. Kalau dia mau pinjam saya juga isi dan perut saya kan gitu. Tapi harus dengar ya Pak Ketut. Cari selamat juga. Cari selamat. Kalau saya nggak kayak gitu Pak Ketut, mungkin nggak punya teman udah tuh kelaparan juga. Teman saya kelaparan. Bisa jadi mungkin juga ekstrim juga saya dari korban. Dapat perlakuan itu berapa lama Pak Wayan? Dibayiin gitu loh. Sampai Pak Wayan mau ini ya, 3 mau bulanan. 3 bulan ya. 3 bulan. Sampai berjalan. tiba hari hanya Pak Wayan mau disahkan begitu. Iya, jadi Pak Ketut, keuntungan saya melakukan seperti itu ya. Jadi target saya kan sebenarnya kalau berangkat ke Jakarta itu jujur ya, bukan cari kerjaan ya. Kalau cari kerjaan mungkin di sini banyak kan gitu kan. Saya cari donatur. Begitu saya menceritakan tentang itu dengan mudah dia bantu diri saya. Kenalin nanti ini, saya kenalin ini. Jadi ajaknya benar keliling saya. Dia ajaknya saya keliling. Diajaknya kemana-mana gitu ya. Dia ajak dikenalin dengan ini. Mereka ini ada banyak ya Pak Wayan? Banyak. Kalau orang-orang berpengaruh nggak? Kalau kawasan itu berpengaruh. Lama itu prosesnya Bapak Wayan mau kira-kira untuk masuk menjadi penganut agamanya. Ya 3 bulan berjalan. Terus kemudian gimana terus lanjut ceritanya? Ya gitu ya. Ternyata wajar Pak Ketut, dia berambisi ingin jadiin saya satunya dia, ketika jadiin saya otomatis dia surga katanya kan gitu kan. Lalu ketika Pak Ketut ya, memang ini sebenarnya orang-orang yang berini ya, yang punya power lah ya. Nah, ketika saya sebagai bawahan kan gitu kan, bisa menjadiin dia, saya dapat nama dengan atasan. Nah, makanya saya berisi keras mencari gitu. Oh gitu ya. Untuk biar, nah ini saya jadi ini gara-gara saya ke atasan. Oh gitu, jadi punya nama tersendiri ya. Iya. Nama baik. Setelah sudah saya ACC bilang saya ya kan, silakan Bapak, saya ikutlah dengan ini Bapak, biar damai kan gitu kan. Nah ini mulu loh, makanya kalau ketika bicara orang belum itu dalam hati kan gitu kan. Contohnya kamu ya. Saya buktikan. Mau berkata iya, hatimu tidak. Tapi mohon maaf. Terus gitu. gimana? Yang mau ngelantik apa namanya tuh? Ya anggaplah mau mengesahkan untuk didatangkan tuh menjadi pemeluk agamanya. Iya, mau didatangkan orang-orang yang itulah gitu ya, punya wewenang untuk itu kan. Udah saya ya siap, suruh duduk saya. Saksi 1 di belakang, 2 apa 1? Lupa saya. Ya antara itulah sebelah saya. Jadi ini siap-siap ini Wayannya udah mau dilantik ya ibaratnya ya. Iya. Mau disahkan ya. Udah mau disahkan. Saya mau dilantik kan sudah saya ACC, saya bilang iya kan gitu kan. Nah sudah didatangkan yang mau mengesahkan diri saya kan gitu kan. Katanya kalau mau ini ikuti kata bapak ini katanya kan. Doa-doanya. Kata-katanya ikuti gitu ya. Ikuti kata-katanya. Ya sudah saya siap. Oke, sudah dikumpulin kan di kamar, jadi kumpulin dulu saya kok saksi belakang saya gini. Ikuti doa saya katanya. Oke. Aku juga nggak paham kan. Oke saya ikuti. Tapi aku bingung Pak gitu ya. Gimana caranya biar berhenti ini ya? Gimana caranya biar berhenti? Tapi soalnya kalau kamu udah mengucapkan itu kamu sah ya. Hah? Kalau kamu udah mengucapkan itu kamu sah. Tapi mohon maaf Pak gitu. Iya. Karena aku sebelumnya pinunas dan namanya memohon. Tiba-tiba muncul ide gitu ya. Kok Tuhan belum kasih cara sih? Sampai hari itu juga. Iya, kok belum kasih. Ya ini titik terakhirnya Tuhan. Kirim Tuhan. Kabret, aku langsung keluar ini ya. Imajinasiku langsung keluar ya. Imajinasi. Oh kamu berdoa. Saya sudah berdoa kok nggak ada jalan keluar. Kemujizatan gitu. Nggak ada jalan keluar ya sudahlah. Berjalan. Kok nggak ada orang yang membatalkan gitu ya? Nah, kamu berpikir kok nggak ada solusi gitu ya? Iya. Ternyata ada. Aku rasakan ada. Gimana? Punya trik luar biasa. Punya solusi ya. Gimana? Nih, gue fokus dia kan. Kita doa dia aku ya. Pak, stop aku gitu.
Belum dimulai, baru setengah jalan kamu stop. Satu gitu? saya stop. Alasan saya stop lu logis ya. Logis kan ternyata di logika dia logis ya. Nggak, aku mau ngeluarin kata bohong dulu. Nah, gimana? Aku kan suka berbohong orangnya. Jadi kan aku. Nah, jadi gini ya. Gimana itu keajaibannya Jadi gimana? begitu saya stop itu ya, saya stop pertengahan 50% berjalan tuh ya, saya stop. Stop Pak, bagaimana Pak Wayan? Aku melihat bayangan putih, kata saya kan. Mendatangi diri saya gitu. Bayangan putih di saat aku konsentrasi. Kata aku itu ya. Saya juga melihat katanya. Ketahuan dia bohongnya kan. Aku bohong dia ikut-ikutan. Kenapa gak ikut-ikutan? Ada sinar putih datang kata saya. Kamu bilang ada sinar putih gitu ya? Ya ada ya cahaya putih gitu. Kemudian Salah satu kumpul itu saya juga lihat katanya. Loh, saya lu bohong kok dia ngelihat. Aneh saya. Sudah mulai dah berarti dia apa yang dia lakukan bohong semua dong. Aku bilang stop kan. Aku melihat bayangan putih. Pak, saya bilang kan. Kok dia menjawab? Aku juga melihat. Itu malah dia jelek ngajarin saya loh, Bro. gimana? Itu lur kamu kata dia. Lur kamu senang, kamu sudah dapatkan agama yang bagus katanya. Lur kamu senang katanya. Nah, terus Kenapa? Lur jadi orang dua kan? terus gimana kamu? Terus gimana kamu? Iya, ke hati saya langsung lu ketawa aja gitu. Ketawa hati. Ya, gimana saya nggak ketawa? Lu saya tuh bohong. Itu lu saya bohong. Kan kok dia nyamber juga. Sok tahu kan dia bener. Ternyata Pak mungkin Pak bisikan dia tadi itu Pak. Izin dulu kamu di puramu. Oh iya benar. Izin dulu kamu di puramu. Berarti Pak saya bilang kan saya harus pulang dulu sebentar. Biar sah gitu ya. Nanti kalau sudah saya izin Pak, komunikasi saya datang lagi. Kan gitu kan Pak. Nah datang lagi. Supaya sah gitu ya. Minta izin keluar dari agama Hindu gitu ya. Mau bakti, minta izin keluar. Izin keluar gitu loh. Mau masuk agama baru. Kemudian setuju mereka. Iya, ngapa dia nggak setuju logika lo tuh? Iya katanya. Malah saya dimodali kasih ongkos lagi. Kampret lu. Dikasih ongkos ya. Kamu jahat. Kasih ongkos ya, guys. Terus pulang kamu? Apa? Pulang habis itu. Ya pulang. Nanti Pak saya komunikasi deh. Sudah saya lewat dari latar dia ya, naik mobil dia aja aku nomor dia semua. Gimana jadi kesimpulannya Pak? Ya begitulah ya. Ketika kita mau di perantauan kan gitu kan, imanmu perbaiki dulu. Makanya ketika iman tidak baik, contoh loh, terbukti banyak lompat pagar bro, kasihan. Lompat pagar karena terpengaruh gitu ya. Iya pengaruh di luar rumah bro. Itu kita ditunggu. Jadi pemahamannya juga ya tentang agama kita tetap gini harus bagus ya. Kamu sadari ya, berjalannya waktu dia juga akan merasakan cara-cara yang bisa lebih manjur untuk kita. Ingat ya, sampai kapanpun tuh kayaknya ya. Artinya penting juga di keluarga sebelum pergi kita harus mendapatkan pemahaman tentang ajaran Hindu ya. Iya, ajaran Hindu. Ingat ya. Jadi Pak Wayan, apa pesan-pesan Pak Wayan mungkin untuk teman-teman kita yang sudah terlanjur berpindah keyakinan, baik yang dari agama Hindu memeluk agama baru atau dari agama non Hindu menjadi pemeluk agama Hindu. Pesan-pesan Pak Wayan untuk mereka-mereka yang sudah terlanjur pindah agama. Ketika Anda sudah mualaf kan gitu kan, jangan sekali-sekali lagi Anda jelek-jelekan Hindu gitu loh. Ya, ketika sudah Islam ya menjadi Hindu ya, dan juga itu penting sekali jangan jelek-jelekan agama Islam. Cukup pelajari yang sudah ada. Agama baru silakan, tapi belajar untuk dirimu, jangan engkau sekali-sekali mempengaruhi yang lain ya. Pak Wayan, terima kasih atas waktunya sudah hadir di Istana Channel dan berbagi sedikit ceritanya. Semoga apa yang diceritakan oleh Pak Wayan bisa menginspirasi kita semua dan bisa ikut belajar. Jika semeton ada juga memiliki cerita, bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Pak Wayan Suksuma sudah hadir. Ya, untuk Pramas Santi, Om Santi Santi.